Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok E akan mempresentasikan lanjutan materi dari yang sudah disampaikan oleh kelompok D minggu lalu, yaitu mengenai teori komunikasi kontemporer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok E. Next. Yang pertama ada Regita Wida, lalu ada Atalia Zahra, lalu ada Dio Kresna, selanjutnya ada Amar bin Yasir Amir, lalu ada Adinda Putri Nabila, yang selanjutnya ada Tania Sabita, lalu ada Nabila Ayu Landari, lalu ada Nursani Hasanah, lalu ada saya sendiri, Wanda Alfianisa, yang selanjutnya ada Salsabila Kalisa, dan yang terakhir ada Rahmah Gustiawan. Next. Jadi, teori komunikasi kontemporer yang akan kami presentasikan pada hari ini ada 3, yaitu mengenai difusi inovasi, PAPM atau Precaution Adoption Process Model, dan yang terakhir ada disonansi kognitif. Next. Yang pertama, difusi inovasi. Next. Rogers pada tahun 1995 dalam Schiffman dan Canuck pada tahun 2010 mendefinisikan difusi sebagai the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya, kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Next. Lalu selanjutnya ada 5 karakteristik sebagai indikator dalam mengukur persepsi. Menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 2010, ada 5 karakteristik inovasi atau produk yang dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur persepsi. Antara lain, yang pertama, ada keuntungan relatif atau relative advantage, adalah merupakan tingkatan di mana suatu ide dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide yang ada sebelumnya, dan secara ekonomis menguntungkan. Lalu yang kedua, ada kesesuaian atau compatibility, adalah sejauh mana masa lalu atau inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan adopter atau penerima. Oleh karena itu, inovasi yang tidak kompatibel dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan tidak diadopsi secepat ide yang kompatibel. Lalu yang ketiga, ada kerumitan atau complexity, adalah suatu tingkatan di mana suatu inovasi dianggap relatif sulit dimengerti dan digunakan. Kesulitan untuk dimengerti atau digunakan merupakan akan menjadi hambatan bagi proses kecepatan adopsi inovasi. Lalu yang keempat, ada kemungkinan untuk dicoba atau reliability, adalah suatu tingkat di mana suatu inovasi dalam skala kecil, ide baru yang dapat dicoba dalam skala kecil biasanya itu diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu. Lalu yang terakhir itu adalah mudah diamati atau observability, adalah suatu tingkat hasil-hasil suatu inovasi dapat dengan mudah dilihat sebagai keuntungan teknis ekonomis, sehingga mempercepat proses adopsi. Calon-calon pengadopsi lainnya itu tidak perlu lagi menjalani tahap percobaan, sehingga dapat terus ke tahap adopsi. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah 4 elemen pokok dalam proses difusi inovasi. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi sendiri merupakan gagasan, ide, barang, ataupun tindakan yang dianggap baru oleh seseorang. Tetapi dalam penerapannya sebenarnya inovasi ini bersifat subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Next. Nah, selanjutnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi sendiri adalah alat untuk menyampaikan pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Saluran komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi media massa, dan yang kedua adalah komunikasi interpersonal.
Komunikasi media massa itu dipergunakan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas. Sedangkan yang interpersonal itu untuk mengubah sikap ataupun perilaku penerima secara personal. Nah, dalam memilih saluran komunikasi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan dari komunikasi itu sendiri, dan yang kedua adalah karakteristik dari penerima informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jangka waktu yaitu proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak, dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Sistem sosial yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter sesuai dengan tingkat keinovatifannya. Salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujukan adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi dalam kaitannya dengan sistem sosial ada 4, yaitu struktur sosial, norma sistem, peran pemimpin, dan agen perubahan. Struktur sosial dapat memfasilitasi atau menghambat difusi inovasi dalam suatu sistem. Norma sistem juga dapat menjadi faktor penghambat untuk menerima suatu ide baru. Hal ini sangat berhubungan dengan derajat kesesuaian inovasi dengan nilai atau kepercayaan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Peran pemimpin dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Fungsi utama dari change agent atau agen perubahan adalah menjadi mata rantai yang menghubungkan dua sistem sosial atau lebih. Selanjutnya, lalu yang selanjutnya yaitu teori tahapan proses seseorang mengambil keputusan menurut Roger pada tahun 1983. Yang pertama yaitu tahap kesadaran atau awareness. Di sini itu merupakan tahapan seseorang tahu dan sadar adanya suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut. Lalu yang kedua tahap keinginan atau interest. Merupakan tahap seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut. Lalu yang ketiga, tahap evaluasi atau evaluation. Merupakan tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan dengan cara mengevaluasinya. Lalu yang keempat, tahap mencoba atau trial. Merupakan tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya, sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru. Lalu yang kelima yaitu tahap adopsi, merupakan tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya, sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut. Next. Nah, lalu Roger merevisi teorinya tersebut yang sebelumnya dengan teori yang pengambilan keputusan yang baru. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Yaitu tahap pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dalam pengambilan keputusan, yakni sosial ekonomi, nilai-nilai pribadi, dan pola komunikasi. Yang kedua, tahap persuasi, merupakan tahap individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail tentang inovasi tersebut. Lalu yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Di tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Lalu yang keempat, tahap implementasi, merupakan tahap individu menentukan kegunaan dari inovasi tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu tahap konfirmasi, yaitu tahap yang merupakan tahap setelah sebuah keputusan dibuat. Next. Nah, selanjutnya di sini kami ada mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan dalam mengambil keputusan. Seperti yang dapat kita lihat,
Di sini kita mengambil pendapat dari Mardikanto 1993 dan juga Lionberger dalam Mardikanto 1993. Menurut Mardikanto 1993, faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan dalam mengambil keputusan adalah seperti sifat inovasi sendiri, yakni dapat dari intrinsik dan juga ekstrinsik. Lalu ada sifat sasarannya, ada cara pengambilan keputusan, lalu juga ada saluran komunikasi yang digunakan, dan yang terakhir adalah keadaan penyuluh. Sedangkan menurut Lionberger dalam Mardikanto 1993, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan adalah luas, tingkat pendapatan, lalu di situ juga ada keberanian mengambil risiko, lalu umur, tingkat partisipasinya, aktivitas mencari informasi dan ide baru, sumber informasi yang dimanfaatkan. Next. Baik, berikutnya adalah menurut Wayne Lambel dalam Ibrahim et al. 2003, yakni yang menyatakan ada tingkat adopsi atau suatu inovasi yang sangat dipengaruhi oleh keputusan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Nah, keputusan ini diklasifikasikan menjadi keputusan opsional, kolektif, dan juga otoritas. Jadi keputusan opsional itu merupakan keputusan yang dibuat seseorang dengan mengabaikan keputusan yang dilakukan orang-orang lainnya dalam suatu sistem sosial. Sedangkan keputusan kolektif adalah keputusan yang dilakukan individu-individu dalam suatu sistem sosial yang telah disepakati atau disetujui secara bersama. Dan yang terakhir adalah keputusan otoritas, yang merupakan keputusan yang dimana dipaksakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar kepada individu lainnya. Dan untuk tambahannya, keputusan opsional biasanya lebih cepat daripada keputusan kolektif, namun lebih lambat daripada keputusan otoritas. Selanjutnya ada teori precaution adoption process model. Teori PAPM ini menjelaskan bagaimana individu memutuskan untuk melakukan sesuatu dan bagaimana proses individu merubah keputusan tersebut menjadi perilaku yang nyata. Next. Di dalam teori PAPM ini terdapat beberapa stage, yakni yang pertama, unaware of issues, yakni individu tidak menyadari perihal kesehatan yang ia miliki. Kemudian, unengaged by issues, yakni individu sadar tentang kesehatan yang ia miliki, namun tidak memiliki rencana untuk berubah. Yang ketiga, undecided about acting, yakni individu telah memikirkan tentang untung dan rugi apabila ia melakukan sebuah perubahan. Yang keempat, yakni decided not to act, yakni individu bisa saja tidak berencana melakukan perubahan karena merasa rugi, cemas, dan hal-hal lain apabila melakukan perubahan tersebut. Yang kelima, decided to act, yakni individu telah yakin dan memutuskan untuk merubah perilakunya. Yang keenam, acting, yakni individu telah merealisasikan rencana untuk merubah perilakunya. Yang ketujuh, adanya maintenance, yakni individu yakin bahwa perilakunya telah berhasil berubah dan akan terus mempertahankan perilaku yang telah ia rubah tersebut. Boleh di next? Ya. Tadi Rahma sudah menjelaskan definisi-definisi dari PAPM per stage-nya. Lalu saya di sini akan memberikan contoh-contohnya per stage. Yaitu yang pertama ada unaware of issues, yaitu Gilang merupakan remaja yang jarang berolahraga. Ia beranggapan bahwa meskipun tidak berolahraga, ia akan baik-baik saja karena ia belum mengetahui dampak negatif jika tidak berolahraga. Jadi di sini Gilang sama sekali tidak tahu dampaknya jika ia tidak berolahraga. Kemudian yang kedua ada unengaged by issues, yaitu Gilang mulai mengetahui bahwa jika ia jarang berolahraga, maka akan menyebabkan masalah pada kesehatannya. Sampai di stage ini, Gilang sudah mengetahui dampak-dampaknya, namun ia belum sama sekali untuk berolahraga, belum ada niat.
Kemudian yang ketiga ada decided about act, yaitu Gilang berpikir jika ia rutin berolahraga, maka akan membantu untuk menjaga kesehatannya. Sampai di sini Gilang sudah mulai berpikir, tapi belum mulai untuk berolahraga, masih sekedar berpikir saja. Selanjutnya ada decided not to act, yaitu Gilang berpikir jika ia nanti rutin berolahraga, maka badannya akan merasa pegal-pegal. Sampai di sini Gilang sudah memiliki niat untuk berolahraga, namun ia akan berpikir jika badannya nanti akan pegal-pegal. Padahal dampaknya bagus untuk tubuh. Selanjutnya ada decided to act, yaitu Gilang telah berkomitmen kepada dirinya untuk rutin berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Sampai di sini Gilang sudah memiliki niat, sudah berkomitmen akan rutin berolahraga demi kesehatan sendiri. Kemudian ada acting, yaitu karena Gilang telah sadar bahwa olahraga ini memiliki manfaat yang bagus bagi tubuh, maka ia mulai merealisasikan kegiatan olahraga secara rutin. Sampai di sini Gilang sudah rutin olahraga karena ia sudah tahu dampaknya untuk tubuhnya. Yang terakhir ada maintenance, yaitu Gilang sudah menjadikan kegiatan berolahraga secara rutin sebagai kebiasaan baginya. Sampai di stage yang terakhir ini, Gilang sudah rutin melakukan olahraga untuk tubuhnya sendiri agar tetap sehat. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari PAPM. Untuk kelebihan pada PAPM, yaitu PAPM mampu mengidentifikasi pada setiap tahapan. Jadi model ini tuh tahapannya itu dapat diintervensi setiap tahapannya. Kemudian model ini mampu menjelaskan tahapan dalam berperilaku sehat yang lebih lengkap dengan komponen pada pembentukan perilaku. Kemudian pada bagian kekurangan PAPM, pada semua tahapan PAPM itu dapat diketahui dengan cara introspeksi diri pada masing-masing individu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kemudian teori yang selanjutnya adalah disonansi kognitif. Disonansi kognitif didasari oleh dua kata, yaitu disonans, yang artinya perilaku tidak suka akibat inkonsistensi biologis. Kemudian kognitif, yaitu keyakinan tentang suatu akibat atau proses berpikir. Teori disonansi kognitif pertama kali Stinger pada tahun 1957. Dia menyatakan disonansi kognitif adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten sehingga menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Maksudnya, kita seringkali menghadapi dua nilai yang berbeda atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Selanjutnya, hubungan dalam teori disonansi kognitif. Ada 3 hubungan dalam teori ini. Yang pertama adalah hubungan konsonan. Hubungan konsonan adalah hubungan antara dua elemen ketika dua elemen tersebut pada posisi seimbang satu sama lain. Contohnya, kita meyakini bahwa makan makanan sehat dan berolahraga akan menjaga kesehatan tubuh kita. Yang disertai dengan realisasi makan makanan sehat dan olahraga. Kemudian yang kedua ada hubungan disonansi atau dissonant relationship. Artinya bahwa elemen-elemen satu sama lain tidak seimbang. Contohnya adalah ketika kita tahu bahwa merokok adalah sebuah kegiatan yang tidak baik bagi tubuh tapi tetap melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hubungan tidak relevan atau irrelevant relationship. Artinya ada ketika elemen-elemen yang tidak mengimplikasi apapun mengenai satu sama lain. Contohnya adalah pengetahuan kita tentang tidak boleh merokok dengan pengetahuan bahwa di Indonesia tidak akan turun salju. Kedua pengetahuan tersebut tuh tidak saling berrelevan satu sama lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah relasi antar elemen kognitif bisa relevan atau tidak relevan. Nah, dalam satu relasi yang relevan itu bisa disonan atau konsonan. Misalnya pada gambar di sini, yaitu hubungan irrelevan itu adalah hubungan yang ketika elemen-elemen tidak mengimplikasikan apapun. Nah, hubungan tidak relevan ini yaitu ketika antara dua elemen kognitif ini
tidak mempunyai kaitan. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Thalia tadi, bahwa pengetahuan tentang Indonesia turun salju sama dengan merokok buruk bagi kesehatan. Nah, selanjutnya ini ada hubungan kognitif relevan. Nah, hubungan relevan ini yaitu hubungan ini berkaitan satu dengan yang lain sehingga salah satu elemen ini mempunyai dampak terhadap elemen yang lainnya. Hubungan ini terdiri dari dua macam. Nah, yaitu ada konsonan dan disonan. Disonan ini ketika satu elemen diikuti penyangkalan atau relasi. Nah, atau diikuti penyangkalan atau tidak ada relasi dari elemen yang lainnya. Hubungan disonansi ini contohnya adalah seorang penganut agama yang mendukung hak perempuan untuk memilih melakukan aborsi. Dalam kasus ini keyakinan keagamaan orang itu tidak relevan dengan keyakinan politiknya mengenai aborsi. Nah, kemudian di hubungan konsonan ini terjadi ketika dua elemen bersifat relevan dan tidak disonan, di mana satu kognisi diikuti secara selaras dengan kognisi yang lainnya, yaitu pada contohnya seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Thalia tadi, bahwa seseorang meyakini bahwa merokok merupakan buruk bagi kesehatan, sehingga kita tidak merokok untuk tetap menjaga kesehatan kita. Nah, dari keyakinan ini mempunyai relevan dengan perilaku yang kita lakukan. Selanjutnya, nah, kemudian ada 4 asumsi dasar mengenai teori disonansi kognitif, yaitu yang pertama, manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Asumsi pertama menekankan sebuah model mengenai sifat dasar manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi. Teori ini menekankan pada sebuah model mengenai sifat dasar dari diri manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi. Di dalam teori disonansi kognitif menyatakan bahwa orang tidak akan menikmati inkonsistensi dalam pikiran dan keyakinan mereka. Namun sebaliknya mereka mencari konsistensi. Nah, kemudian yang kedua adalah disonansi diciptakan oleh inkonsistensi biologis. Sebenarnya untuk menimbulkan disonansi kognitif. Nah, yang ketiga adalah disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur di dalamnya. Asumsi ketiga dari teori ini menyatakan bahwa ketika orang mengalami inkonsistensi psikologis, disonansi yang tercipta menimbulkan perasaan tidak suka. Jadi orang tidak senang berada dalam keadaan disonansi. Hal itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman. Akhirnya teori ini mengasumsikan bahwa rangsangan yang diciptakan oleh disonansi akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan konsistensi. Teori ini menekankan seseorang yang berada dalam kondisi disonansi memberikan keadaan yang tidak nyaman sehingga ia akan melakukan tindakan untuk keluar dari ketidaknyamanan tersebut untuk mendapatkan rasa kenyamanannya kembali. Nah, yang keempat adalah disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi suatu kondisi disonansi. Nah, teori ini tuh beranggapan bahwa rangsangan disonansi yang diberikan akan memotivasi seseorang untuk keluar dari inkonsistensi tersebut dan mengembalikannya pada konsistensi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sumber penyebab munculnya disonansi kognitif. Menurut Festinger, ada 2 situasi umum yang menyebabkan munculnya disonansi, yaitu ketika terjadinya peristiwa atau informasi baru dan ketika sebuah opini atau keputusan harus dibuat, di mana kognisi dari tindakan yang dilakukan berbeda dengan opini atau pengetahuan yang mengarah ke tindakan lain. Beliau juga menyebutkan ada 4 sumber disonansi dari situasi tersebut. Yang pertama adalah inkonsistensi logika atau logical inconsistency, yaitu ketika logika berpikir yang mengingkari logika berpikir lainnya. Misalnya, seorang percaya bahwa manusia bisa mencapai ke bulan, tetapi seseorang yang sama tidak percaya bahwa ada alat yang dapat menembus atmosfer bumi. Lalu yang kedua, ada nilai budaya atau cultural norms, yaitu bahwa kognisi yang dimiliki seseorang di suatu budaya memungkinkan akan berbeda di budaya lainnya. Misalnya, di Jawa, makan dengan menggunakan tangan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi di Inggris, makan dengan menggunakan tangan itu merupakan sesuatu yang tidak etis. Lalu yang ketiga ada opini umum atau opinion generality, yaitu disonansi mungkin muncul karena sebuah pendapat yang berbeda dengan menjadi pendapat umumnya. Misalnya, seseorang anggota Partai Demokrat
yang dianggap publik pasti mendukung kandidat dari partai yang sama, tetapi pada kenyataannya orang tersebut malah memilih seseorang dari partai yang berbeda. Lalu yang terakhir ada pengalaman masa lalu atau past experience, yaitu ketika disonansi akan muncul bila sebuah kognisi tidak konsisten dengan pengalaman masa lalunya. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa bila terkena hujan itu akan basah, tetapi ketika pada suatu hari seseorang tersebut tidak basah ketika terkena hujan. Lanjut. Selanjutnya ada tingkat disonansi. Merujuk kepada jumlah inkonsistensi yang dialami seseorang, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disonansi yang dirasakan, yaitu kepentingan atau seberapa signifikan suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan. Lalu ada rasio disonansi atau jumlah kognisi disonan berbanding dengan jumlah kognisi yang konsonan. Lalu ada rasionalitas yang digunakan individu untuk menjustifikasi inkonsistensi. Faktor ini merujuk pada alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi muncul. Makin banyak alasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka semakin sedikit disonansi yang dirasakan seseorang. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Upaya yang dapat dilakukan oleh individu untuk mengurangi disonansi kognitif. 1. Pengurangan disonansi. Mengubah elemen tingkah laku, yaitu mengubah tingkah laku seseorang untuk mengurangi keyakinan yang menyebabkan individu tersebut tidak menyukai perilakunya. Lalu menambah elemen kognitif baru, yaitu menambah keyakinan akan sesuatu yang dilakukannya. Lalu mengubah elemen kognitif lingkungan, yaitu mengubah cara pandang atau keyakinan pada lingkungan dia tinggal. Lalu kedua, penghindaran disonansi. 1. Mengurangi pentingnya keyakinan disonansi kita, mengurangi rasa keyakinan yang tidak kita sukai. Lalu 2, menambahkan keyakinan yang konsonan, yaitu menambah keyakinan akan perilaku yang akan kita lakukan. 3. Menghapus disonansi dengan cara mengubah persepsi. Mengubah cara persepsi atau cara pandang orang untuk menyukai apa yang akan kita lakukan. Next. Untuk mengurangi disonansi tersebut, ada 2, yaitu aksi dan keyakinan. Jika keduanya tidak imbang, maka disonansi akan naik. Lalu untuk menguranginya itu, kita harus mengubah keyakinan, mengubah aksi dan persepsi aksi. Maka disonansi akan turun. Next. Contoh penerapannya. Sebagai konsep yang terkenal dalam ilmu psikologi, disonansi kognitif sering kita alami sehari-hari. Contohnya, disonansi kognitif tersebut adalah 1. Seseorang tetap merokok walau ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatannya. 2. Seseorang mengatakan kebohongan namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang mengatakan hal yang baik. 3. Seseorang memaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tidak melakukannya. Perilaku ini dikenal dengan hipokrisi atau kemunafikan. 4. Seseorang mengonsumsi daging walau menyebut dirinya pecinta hewan yang tidak menyetujui sembelih hewan. Perilaku ini dikenal dengan istilah myth paradox. Yang kelima, seseorang siswa mengetahui bahwa memiliki tanggung jawab tugas yang dikerjakan, namun banyaknya hambatan dari luar menyebabkan siswa lupa dan lalai akan tanggung jawabnya. Demikian presentasi dari kelompok E. Terima kasih.